Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut lagi kawan seri kedua dari video Women Grand Prix 2024-2025 Shymkent Kazakhstan yang memainkan babak ketujuh kemarin sore kemarin malam kawan. Dan di babak ketujuh Alexandra Goryachkina masih tak terbendung kawan, masih memetik poin penuh. Kali ini mengalahkan pemain Mongolia, Munguntul, dan satu partai lainnya yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Tan Zhongyi mengalahkan Nurigul Salimova. Dan tiga partai lainnya berakhir miss kawan. Jadi, papan 1 pegang hitam menang, papan 2 pegang hitam juga menang. Cukup menarik kawan, tentu saja kita akan lanjutkan untuk mengulas permainannya Alexandra Goryachkina melawan pemain Mongolia, Batkuyak Munguntul. Nah langsung saja kawan, permainan sisilah defense kita dapat di atas papan dengan variasi Sveshnikov dari Goryachkina, pion E5, variasi pelikan atau Sveshnikov. Kuda D ke B5, tujuannya ke petak D6 kawan, antisipasi dengan pion D6 jelas, buka juga akses bagi gajah terang berkembang, perkuat posisi pion E5-nya. Nah di sini ada gajah G5, kemudian pion A6, kuda A3, pion B5. Siap untuk garbu kedua kuda. Biasanya putih langsung melangkah kawan, kuda ke petak D5 membantu menekan kuda F6. Setelah gajah E7 langsung melakukan pertukaran. Gajah sikat kuda F6, ambil balik oleh gajah, diikuti dengan langkah pion C3 di sini untuk berikan tempat bagi kuda, kontrol petak B4, petak D4, hitam bisa rokade, kuda C2, ataupun juga gajah bisa menghindari serangan kuda kawan, tetap putih akan memainkan secepat mungkin kuda ke C2. Tapi di sini memilih opsi kedua yang paling banyak juga diambil oleh putih, langsung melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6, ambil balik oleh pion G. Hitam mempunyai pion yang rusak di sisi raja bertumpuk di lajur F. Dia punya kompensasi lajur G semi terbuka. Kenapa tidak diambil menggunakan menteri? Agar struktur pion ini tidak rusak. Akan memberikan tempo bagi kuda putih ini kawan. Untuk serang menteri, skak garbuan pada benteng, menteri akan terpaksa mundur menjaga petak C7. Nah biasanya manusia paling banyak memilih dengan pion C4. Tapi kalau engine yang main, korbankan gajah kawan. Ambil pion B5, ambil balik oleh kuda A. Nah, persiapan juga ancaman skak garbuan di sini. Kalau benteng ini kalian geser menghindari skak garbuan kawan, ya skak mat lebih cepat ya. Kalian tidak mau ambil dengan menteri, skak mat. Nah, coba lihat menteri akan menyusulnya. Bisa skak mat kawan. Nah, kalau engine yang melanjutkan di sini kawan, dia keluarkan menteri skak, blokade dengan pion C3, menteri tidak akan berani ambil karena skak garbuan. Nah, Stockfish akan korbankan benteng di sini. Ambil. Putih mendapatkan kompensasi pion dari pengorbanan perwira dan masih bisa bermain dengan sepasang bentengnya. Putih masih dalam posisi yang bagus secara posisi dan materi. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya dan coba lihat jika dia juga mempunyai pion mayoritas ya di sisi menteri. Inilah harapan dalam permainan endgame nanti. Dengan cara seperti itu. Oleh karena itu kebanyakan ambil menggunakan pion G seperti ini kawan. Oke, kuda D5, pion F5 untuk menghindari tekanan, nantang pertukaran agar gajah juga cepat keluar ataupun juga berikan jalan bagi menteri kalau ingin keluar. Di sini ada pion C3, kontrol petak B4, petak D4 kawan, berikan tempat manuver bagi kuda, ada gajah G7, gajah D3. Di sini kawan, kalau kalian menemui situasi seperti ini, saran dari engine langsung ambil pion. Pion E pukul pion F5, gajah ambil balik. Paling banyak juga dimainkan di game-game terdahulu. Kenapa? Kalau tidak disikat, pion ini bisa saja sewaktu-waktu didorong dan akan menjadi pion yang cukup mengganggu kawan. Tapi memilih dengan langkah gajah D3 masih cukup bagus juga. Gajah E6, kalau pion pukul pion, kuda jatuh ya. Di sini ada rokade. Rokade pendek juga, kuda C2, baru gajah sikat kuda D5, ambil balik. Nah, coba lihat kawan. Inilah yang mungkin tidak kalian sukai jika tadi tidak kalian ambil pion ini. Kuda E7, coba rebut kembali pion, jaga pion juga. Di sini ada benteng E1, pion F4. Coba lihat kawan, coba lihat. Apakah kalian menyukai variasi seperti ini? Nah, pion A4. Merasa tidak mungkin lagi bermain di sisi raja kawan, dia mencoba menyisir lewat sisi menteri dengan pion A4. Kalau menteri keluar kawan, mencoba ancaman skak mat bersama menteri gajah, masih ada pion F5. Tak ada masalah buat hitam. Oke, dengan pion A4
pion pukul, ambil balik oleh benteng, kemudian pion A5. Kuda A3, persiapan membantu benteng kawan, lompat ke petak C4, menekan pion A5, menekan pion D6 nanti. Ada pion F5 di sini, kuda C4, pion E4, gajah mundur ke F1 dan kuda G6. Berikan jalan bagi menteri, juga siap lompat nanti kawan, menteri ke petak G5, kuda ke petak H4, dan menteri A1, langkah ke sana lagi dari putih. Pion F3 yang terkuat, tapi memberikan kesempatan pion ini didorong maju. Pemain pos ronda tidak suka dengan variasi seperti ini, pasti admin juga tidak menyukainya. Kalaupun terpaksa ya geser, raja ke petak H1 ataupun hadang pergerakan menteri hitam kawan. Menteri ke H5, hadang pergerakannya ke petak G5, ke petak H4. Oke, mencoba melanjutkan rencana, menyisir lewat sisi menteri dengan menteri A1. Kuda H4, Goryakina melewatkan langkah yang lebih kuat. Kuda ini lompat ke petak E5, menantang pertukaran kuda kawan. Agar pion ini masih tetap nyaman ya, dengan dukungan benteng, dengan menteri. Kalau putih menerima pertukaran kuda dan akan memberikan tempat bagi gajah di center kawan. Menteri juga siap keluar nanti, diagonal ini juga siap dibuka. Tapi kalau dibuka, dorong pion, ya tertutup lagi. Enggak lah, ya sedikit demi sedikit nanti gimana, apakah raja digeser, benteng digeser, membantu serangan, menteri keluar. Ini opsi terkuat. Memilih dengan kuda ke H4, disusul menteri, korbankan kuda, ambil oleh gajah, pion dorong. Mungkin itu rencana dari Alexandra Goryakina. Nah, benteng ambil pion A5 menantang pertukaran benteng, ditolak. Benteng C8 menekan kuda kawan. Nah, benteng ini mundur saja untuk pertahankan kuda sekaligus menghindari tekanan menteri. Tapi memilih menteri yang diangkat ke petak A4. Tentu saja kuda disikat oleh benteng, korban kualitas. Kalau diambil oleh menteri, benteng jatuh, ambil balik oleh gajah. Nah, gajah telat untuk menjaga petak G2, kehilangan tempo kawan. Menteri G5 ancaman skakmat 1 langkah, pion G3. Kenapa tidak dengan gajah saja? Ya seperti tadi, kuda akan dikorbankan. Kalau kalian ambil dengan gajah, pion F3 wassalam. Di sini benteng ambil pion E4 menurut engine kawan. Ya repot, kalau nuruti engine terus ya repot kawan. Dalam posisi yang kolap ya repot. Jadi pion G3, pion pukul, ambil balik, dorong pion F4. Di sini ada benteng ambil pion E4. Pion F pukul, ditolak, dorong pion F4. Kalau diterima ya wassalam ya, 2 langkah skakmat ya. Dorong pion F4. Menteri G4, ya menantang pertukaran idenya, ditolaklah. Menteri G4 siap menyusup ke baris kedua, ancaman skakmat juga. Menteri mundur ke C2, pertahankan baris keduanya. Pion G2, diikuti kuda melakukan skak dan pion bisa promosi. Gajah E2, menteri H3, persiapan skak, pion bisa promosi. Ada menteri D1, pertahankan baris pertamanya, tapi dia sudah tidak terkoneksi dengan benteng lagi kawan. Nah, menteri H1 skak, raja F2, pion promosi, menteri skak, sikap, dan menteri ambil benteng. Menguntul menyerah di langkah ke-34. Ya, kalah jumlah perwira, tak perlu kita lanjutkan lagi ya. Posisi raja cukup nyaman di sini dan benteng pun siap diluncurkan ya di sini. Kalian mau ngapain juga repot kawan, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, tak perlu kita otak-atik lagi ya. Apakah bergerak ke petak G3 di sini kawan? Mungkin harapannya benteng ambil pion F4 skak, raja petak G1 dan seterusnya. Silahkan kalian otak-atik sendirilah ya, nggak perlu saya lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan kemenangan kelima berturut-turut dari Alexandra Goryakina. Masih memimpin dengan selisih 1 poin penuh. Masih tersisa 2 game lagi kawan, dikejar oleh Tan Zhongyi. Belum jelas siapa yang menjadi juara. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.